Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Ismail Bohari. I am a Widya Aswara, ahli media at BPSDM Jambi Provin. I live at Beliung Indah, Alam Brajo, Jambi City. Itu perkenalan singkat. Nanti kita akan saling berkenalan selama di pembelajaran ini. Untuk masa kerja saya selama 31 tahun 3 bulan. Mulai dari golongan 2A, saat ini sudah 4B. Halo. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat fokus. Semangat pagi, pagi, tetap semangat dan fokus. Saya Mas Prangga dan senang bisa bertemu dengan saudara adalah ASN milenial pilihan yang lulus dengan seleksi yang sangat ketat, transparan, yang diikuti oleh ribuan banyak orang. Alhamdulillah saudara yang bisa diterima dan lulus menjadi CPNS di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oke, kita masuk kepada dasar hukum pelaksanaan untuk laser ini. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP 11 2017, bagaimana ada sebagian diubah dengan PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Di mana diamanatkan bahwa di pasal 34-nya itu ya, 1 tahun di PP 11 itu sudah harus mengikuti latsar. Namun di PP 17, di pasal 34A-nya, mengubah bahwa bisa lebih dari 1 tahun tergantung kepada kondisi keuangan daerah ataupun kondisi yang lainnya yang terjadi di suatu daerah. Selanjutnya Perlan nomor 1 ya, tahun 2021 tentang pelatihan dasar. Ini mengubah tentang Perlan 12 tahun 2018 tentang pelaksanaan dasar. Itu ada 2, blended learning dan yang kedua adalah klasikal. Syaratnya juga saudara bukan hanya mengikuti dan harus lulus. Untuk menghilangkan cinnya, syaratnya saudara lulus lasar dan sehat jasmani dan rohani. Saat ini saudara mengikuti, sudah masuk di agenda 3. Hari berapa hari ini? Yang tahu? Hari ke-13 ya. Saudara akan mendapatkan pertama adalah manajemen PNS. Yang kedua nanti ada WOG. Besok mendapat pelayan publik. Saya yakin dan percaya saudara tidak ada konsentrasi lagi karena sudah memikirkan rancang aktualisasinya. Namun materi di agenda 3 inilah menjadi isu yang saudara angkat nanti. Isu di tempat tugas saudara yang akan menjadi rancangan aktualisasinya. Jadi juga tolong diperhatikan ini gitu. Untuk materi pokok yang akan saya sampaikan pada hari ini, pertama adalah pengertian pangkat, kenaikan pangkat, dan pangkat dan golongan di dalam PNS. Kedua, kenaikan pangkat dan masa kenaikan pangkat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini bagaimana ya saudara memahami dan dapat menjelaskan perbedaan pangkat, kenaikan pangkat, dan pangkat turun golongan PNS. Yang kedua, saudara memahami jenis kenaikan pangkat dan masa kenaikan pangkat. Adapun metode yang akan saya pakai, nanti ada metode ceramah, ini silakan nanti kita ada tanya jawab, dan selanjutnya kita akan diskusi ya. Sebelum diskusi nanti kita akan mengundi dengan duel of name, siapa yang dulu tampil. Di akhir pelajaran saya berharap kita akan melakukan quiz ataupun quizzes untuk melihat apakah saudara mengikuti pelajaran ini dengan baik atau tidak. Oke, kita langsung masuk ke deskripsinya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan PP 11 2017 bagaimana diubah dengan PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Di sini kita bagaimana tujuannya adalah untuk kita integritas kita, profesional kita dan netralitas kita. Nah, di sini kita harus bebas dari intervensi politik. Bagaimana disebutkan di PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN, itu dinyatakan ada 17 kewajiban dan 15 larangan. Salah satu larangannya tidak boleh ikut berpolitik, ya, siapapun nanti tidak boleh ikut berpolitik. Selanjutnya bebas praktek KKN. Yang lebih penting lagi adalah saudara bagaimana mampu menyelenggarakan pelayanan publik. Nah, kenapa kita harus dituntut? Di sini adalah karena masyarakat saat ini sudah menuntut kita harus pelayanan lebih cepat, transparan, gitu, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dasar hukum manajemen ASN ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
PP 11 tahun 2017 dan PP 17 tentang manajemen PNS. Yang lebih penting lagi adalah di PP 12 tahun 2002 dan keputusan Parlemen nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat. Ini yang lebih banyak kita bahas nanti. Selanjutnya adalah Perlan 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar PNS. Oke, ada yang tahu apa pengertian pangkat itu gitu kan? Apa pengertian kenaikan pangkat? Oke, silakan sebutkan namanya. Ya, Senawi, jabatan, pangkat itu. Sela, pangkat itu adalah apa? Kedudukan. Oke, kita lihat apa sih pengertian pangkat itu? Pangkat adalah kedudukan ya yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Dimanapun saudara berada, posisi saat ini penggajian saudara adalah golongan 3A, dimanapun berada itu sama. Yang membedakan adalah daerahnya, apakah ada tunjangan daerah ataupun TPP. Selanjutnya kenaikan pangkat itu apa? Adalah penghargaan ya. Intinya di sini adalah penghargaan untuk diberikan kepada PNS atas prestasinya dan pengabdiannya. Di kenaikan pangkat itu bukan hak ya. Tujuannya bagaimana mendorong pada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya terhadap negara ya. Di situ. Pangkat untuk dan golongan PNS itu mulai dari golongan 1 juru muda ya sampai nanti terakhir adalah di 4E ya. 4E nih siapa saja yang bisa mencapai pangkat 4D ini. Ini adalah khusus eselon 2A minimal. Siapa saja yang bisa naik pangkatnya sampai 4E, itu adalah eselon 1. Kalau di provinsi adalah sekda provinsi. Kalau di kabupaten itu sampai 4D hanya sekdanya karena adalah eselon 2A. Jenis-jenis kenaikan pangkat, yang pertama adalah kenaikan pangkat reguler, yang kedua adalah kenaikan pangkat pilihan, yang ketiga adalah kenaikan pangkat pengabdian. Apa itu kenaikan pangkat pilihan? Apa itu kenaikan pangkat pengabdian? Kita akan lihat bahwa kenaikan pangkat reguler itu ada 4 tahun maksimal ya. Minimal 4 tahun dia diberikan kepada PNS tidak menduduki jabatan. Pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan. Contohnya saudara pendidikannya D3, itu maksimal pangkat tertinggi adalah nanti 3C. Kalau saudara S1 itu 3D. Kalau SMA adalah 3B. Kenaikan pangkat pilihan 1 sampai dengan 4 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun gitu. Bahkan bisa tidak naik pangkat kalau tidak memenuhi standarnya. Diberikan pada PNS menduduki jabatan ya, apakah struktural ataupun fungsional, mempunyai kemampuan prestasi tinggi atau penyesuaian ijazah. Pangkat tertingginya tergantung pada jabatan ataupun jenis kenaikan pangkatnya. Selanjutnya, naik pangkat pengabdian diberikan pada naik pangkat anumerta, mencapai batas usia pensiun, dan cacat pernah dinas. Masa kenaikan pangkat ada 2 kali ya dalam 1 tahun. Pertama adalah di periodenya 1 April ya. Periode 1 April dan 1 Oktober. Kapan sih kenaikan pangkat itu bisa? Kalau saudara terhitung menjadi CPNS 4 tahun ke depannya, saudara sudah bisa mengusulkan kenaikan pangkatnya. Itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terhadap kenaikan pangkat ini, gitu kan? Akan siapa tadi? Si Ali, oke, menanyakan ketika TMT Januari 2020, kapan bisa ada kenaikan pangkatnya bagi saudara? Itu 1 April 2024, saudara sudah bisa mengusulkan kenaikan pangkat regulernya. Ada lagi? Oke, Atman menanyakan bahwa kapan kenaikan pangkat pengabdian itu bisa diberikan ketika memasuki batas usia pensiun. Nah, ketika masa kerja ya di atas 30 tahun, 1 bulan di pangkat akhirnya itu bisa diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Kalau dia 20 sampai 30 tahun, itu 1 tahun di pangkat terakhir dia bisa berikan kenaikan pangkat pengabdian. Apabila 10 tahun sampai 20 tahun, itu 2 tahun di pangkat terakhir itu sudah bisa mendapatkan pangkat pengabdian. Ya, mungkin itu. Selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi. Saudara silakan buka chat yang sudah saya berikan. Linknya di chat ya. Diskusikan kasus tersebut, buat bahan tayang. Dan nanti kita diskusikan, tunjuk siapa yang menjadi tugas diskusi kita selama 10 menit. Kita lakukan.
Dan saya share ini, coba saya share dulu untuk saudara di kelompok 1, silakan masuk tugasnya di sini, kelompok 2 masukkan tugasnya di sini, 3 di sini, dan materi hari ini sudah saya share juga di Padlet ini. Silakan saudara buka dan dikerjakan. Oke, selesai. Kita sudah melaksanakan diskusinya. Kita coba untuk menampilkannya, ya. Kita undi dengan menggunakan wheel of name, ya. Kita coba untuk mengundinya. Oke, kita mulai. Atau kelompok 2, ya. Lagi. Kelompok 1. Oke. Kelompok 1, 1 dan 3. Oke, silakan ditampilkan kelompok yang sudah mendapatkan giliran tadi, kita diskusikan. Oke, hasil diskusinya saya sangat bangga, saudara sudah bisa memahami apa yang tadi saya sampaikan. Memang betul untuk kenaikan pangkat itu kita saat ini masih mengusulkan ke DKD melalui Kasubag Kepegawaian atau TU di tempatnya masing-masing. Memenuhi syarat, bagaimana sudah tentukan tadi, saudara bisa mengajukan kenaikan pangkat. Mungkin itu ya hasil diskusi kita. Selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi melalui quiz. Silakan buka laptop ataupun HP-nya. Akan saya share untuk kode quiznya. Oke, silakan masuk. Oke, sudah ada yang masuk. 5, 10, 15, 20. Oke, sudah masuk. Kita mulai quiznya. Oke, saya akhiri. Waktunya 2 menit ya. Waktunya sudah habis. Untuk quiznya, alhamdulillah sudah kita dapatkan 3 nilai tertinggi dari yang mengikuti ini adalah Budi, Betty, dan Abdi. Oke, plus untuk mereka semua. Namun semua saudara sudah menjawab dengan baik, hanya kalah dalam kecepatan saja untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan melalui quiz tersebut. Sebelum saya akhiri, akan saya simpulkan bahwa kenaikan pangkat itu adalah kedudukan, menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya, yang digunakan sebagai dasar dalam penggajian. Dimanapun saudara berada, tetap gajinya segitu, kecuali ada tunjangan-tunjangan lain. Kenaikan pangkat itu adalah penghargaan ya, bukan hak. Jadi penghargaan berdasarkan prestasi kerja dan pengabdian kita terhadap negara, untuk mendorong kita supaya lebih berprestasi dan mengabdi kepada bangsa negara. Jenisnya naik pangkat itu ada reguler, pilihan, dan pengabdian. Masa kenaik pangkat itu ada 2 kali dalam setahun, periode 1 April dan periode 1 Oktober. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan terapresiasi pada saudara yang sudah aktif di kelas ini mulai dari tadi pagi sampai siang ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan lain kali bisa dipertemukan kembali. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan beberapa pantun. Batangku ini buahnya 2. Bisa dipanjat dengan segera. Setengah hari ini kita bersama. Semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 pantun seiring. Kalau ada tempayan besi, buah dadap penyejuk hati. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan hati, mohon dimaafkan sepenuh hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 tetap semangat dan fokus.